Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesehatan, dan semua nikmat bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah dalam waktu beberapa saat ini kita akan bahas tentang yang besar tentang bagaimana niat mendidik anak sukses dunia akhirat. Itu saya tanggung jawab terhadap anak-anak saya perkenalkan dia, karena apa yang saya sampaikan ini sudah saya coba untuk diterapkan untuk anak-anak saya. Jadi saya umur yang sudah lebih dari 60 tahun, saya sekarang 61 tahun, kepada Allah anak 7 orang. Lucu tidak? Saya memang sehari-hari yang bergerak di bidang pendidikan, saya tinggal di pondok pesantren, ya 24 jam, ngurus santri. Saya 15 tahun memimpin program doktor pendidikan Islam. Meskipun dulu S1 saya kedokteran hewan, saya lulus kedokteran hewan PPP tahun 80 ya. Nah, setelah itu habis belajar hewan, saya melanjutkan dari wartawan di Republika, terus saya ambil S3 di Malaysia bidang peradaban Islamic Civilization. Nah, setelah itu saya dari dosen sampai sekarang. Ya. Jadi bagaimana sih pendidikan kita supaya kita semua sukses dunia akhirat? Pada tahun 1977 dari Lampung berkumpullah 300-an lebih ilmuwan Muslim sedunia di Mekah. Ketika itu tahun 1977 ada konferensi pendidikan Islam internasional yang pertama di Kota Mekah. Nah, salah satu kesimpulan penting dalam konferensi itu adalah bahwa akar masalah yang dihadapi umat Islam, kenapa umat Islam itu jumlahnya besar, sekarang hampir 2 miliar, tapi krisis di berbagai bidang umat Islam bukan dari umat yang paling mulia karena masalah pendidikan. Jadi kalau umat Islam tidak membenahi masalah pendidikannya, maka ya tidak akan menjadi umat yang mulia. Karena Rasulullah SAW itu memang beliau seorang pendidik, beliau seorang guru. Ya, Rasulullah diutus untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tilawah, kedua tasbih, ketiga ta'lim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kata pendidikan itu sekarang termasuk kata yang banyak sekali disalahpahami. Misalnya begini, kalau kita ditanya di masa Nabi itu ada pendidikan kan? Kita akan jawab ada. Dan pendidikan Nabi itu pendidikan terbaik. Model terbaik pendidikan, ya pendidikan Rasul. Model guru terbaik, ya Rasulullah SAW. Apalagi anakku ya Rasulullah sesuatu hasanah. Kalau kita katakan di masa Nabi ada sekolah. So sekarang ini ada orang yang mungkin banyak tidak setuju dan berpikir menyamakan antara pendidikan dengan sekolah. Orang tua harus mendidik anak. Itu di kepalanya muncul orang tua menyekolahkan. Padahal sebenarnya orang tua tidak wajib menyekolahkan anak, tidak wajib mondokkan anak, tidak wajib mengkuliahkan anak, dia wajib mendidik. Apa bedanya mendidik dengan menyekolahkan? Dan anak disekolahkan, dikuliahkan, belum tentu terdidik. Karena perintah mendidik itu ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada para suami. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Makanya kalau seorang calon suami dalam akad nikah
Ya, dia mengatakan qabil itu nikah batas bija bil mahril makur. Itu maknanya apa? Maknanya laki-laki itu telah mengambil alih tanggung jawab ya dari orang tua istrinya itu ya, menjadi tanggung jawab dia, maka akad nikah itu disebut mitsaqul ghalidh, perjanjian yang berat, sama dengan perjanjian para nabi dengan Allah, perjanjian yang sangat berat karena konsekuensinya berat. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah itu perintah. Terus gimana caranya? Ya. Kalau kita jaga rumah, jaga mobil, jaga motor supaya tidak hilang, kita tahu. Terus jaga diri kita dan keluarga kita supaya semua masuk surga. Nah itu sebenarnya pendidikan. Dalam tafsir Mutakhir disebutkan Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ayat ini. Kalau kita harus menjaga diri dan keluarga kita supaya semua masuk surga, nggak ada yang masuk neraka, lakukan dua hal. Pertama kata Ali bin Abi Thalib, adibu. Ya, didiklah anak-anakmu, keluargamu menjadi orang-orang beradab. Ya, tanamkanlah nilai-nilai adab. Adab ini akhlakul karimah. Jadi tugas kita sebagai orang tua yang pertama kali yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai adab ya, dalam diri kita, keluarga kita, istri, anak-anak. Itu kewajiban karena nanti di akhirat dia bertanya oleh Allah, kamu sudah dididik anak dengan benar belum? Ya, ditanya. Ya, Rasulullah bersabda begini, hakul waladi ala walidi ayyusina ismahu wa yusina mawdunahu wa yusina adabahu. Hak anak atas orang tuanya. Jadi ya nanti akan ditanya karena anak itu punya hak. Kita orang tua punya hak. Orang anak punya kewajiban. Kita orang tua punya kewajiban. So di akhirat nanti antara orang tua dengan anak, antara suami istri saling menuntut. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dalam Al-Qur'an disebutkan ya di akhir nanti seorang lari dari saudara. Wa ummihi wa abihi. Lari dari ibunya dan lari dari ayah. Wa sahibatihi wa banihi, dan suaminya lari dari istrinya dan lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di akhirat nanti kita semua ini pikir diri sendiri. Ya, gak ada pikir istrinya gimana, anaknya gimana, enggak, saya kan masing-masing ada tanggung jawab. Ya, masing-masing akan saling menuntut. Ya, kadang belum sampai akhir tadi orang pacaran 70 tahun, kawin 30 tahun, cerai. Di dunia udah saling menuntut, saling menyerahkan. Belum di akhir. Kalau di akhir nanti udah nggak pikir anaknya, nggak pikir orang tuanya, semua lah. Makanya kalau kita di dunia ini, kita fokus saja tanggung jawab kita. Kita nggak ditanya di akhirat anakku jadi apa? Ya, jadi presiden kah, wapres kah, menteri kah, gubernur kah? Yang penting kita didik benar ya. Hak anak udah kita tunaikan ya. Nah, anak punya apa haknya? Kata Rasulullah. Pertama, dia punya hak untuk dapat nama yang baik. Dua, punya hak untuk dapat makanan yang baik, tempat tinggal yang baik. Dan yang ketiga, dia punya hak anak untuk mendapat pendidikan yang baik. Wajib silang ada. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu anak kita didik dengan benar. Nah, makanya ada dua hal tadi kalau dilakukan mengatakan sebagai orang tua nanti di akhirat kita ditanya dua hal. Satu, kamu udah bikin anakmu yang benar kan? Benar itu gimana? Adibuhum. Ya, tanamkanlah adab dalam diri anak. Bahasa Inggrisnya itu inculcation. Ini beda dengan nanti makanya kata pendidikan. Itu sebenarnya beda dengan pengajaran. Dulu waktu kita merdeka awal, ya, kementerian kita namanya Kementerian Pengajaran. Dulu kan itu istilah bahasa Belanda onderwijs. Jadi kalau dalam bahasa Belanda ada dua istilah yang digunakan dulu, opvoeding dan onderwijs. Ya, opvoeding itu menanamkan nilai. Misalnya kita didik anak kita supaya dia jujur, supaya dia tidak malas, supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak penakut, ya, supaya dia tidak lemah, ajes. Itu namanya opvoeding. Ya, cara yang harus dilakukan untuk anak kita menjadi orang baik, ya,
supaya dia jujur, tidak malas, tidak sombong, tidak riak, tidak penakut, ya. Itu kewajiban orang tua, kewajiban kita. Ya, tadi saya katakan, kalau di sekolah anak-anak tidak tambah jujur, tidak tambah pemberani, tidak tambah rajin, berarti anak itu tidak terdidik, meskipun dia bersekolah. Ya. Jadi kalau anak-anak itu tambah sombong, tambah males, tambah nggak peduli sesama, ya, tambah nggak sayang sama sesama, nah itu berarti nggak didik, salah didik. Meskipun sekolahnya dia sekolah, ya, dan kewajiban kita, ya, bukan punya kewajiban pendidik. Jadi yang nanti anak punya hak menuntut pada kita, ya, ya. Jadi kewajiban kita itu sebenarnya anak-anak itu tanamkan nilai-nilai adab, incarnation of adab, makanya takdim. Nah, kalau bahasa Belanda tadi disebut opvoeding. Nah, kita sekarang ada education, itu apa yang dimaksud education? Ya, pengasuhan yang sering dimaksud sekarang ini adalah pengasuhan tarbiyah. Jadi kalau dalam agama Katolik misalnya guru itu disebut pastor. Pastor itu bahasa Latin, ya. Kalau bahasa Arabnya murabbi. Dari kata roba, murabbi, tarbiyah, mengasuh, maka pastor itu pengembala. Jadi orang yang bisa mengasuh, ya, itu sudah dengan pastor. Secara lugatan, ya, secara apa namanya bahasa, ya. Nah, pertama itu yang wajib kita lakukan supaya anak kita sukses di akhirat, adiku. Ya. Yang kedua, wa'alimuhu. Didik anakmu supaya jadi orang berilmu. Wa'alimuhu. Nah, di sini masalahnya. Bagaimana anak kita menjadi orang berilmu? Ya, Rasulullah bersabda, tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pertanyaan ini, ilmu yang wajib dicari itu ilmu apa? Kita ini wajib cari ilmu, meskipun sudah tua, gitu ya. Wajib cari ilmu sampai mati. Wajib mencari ilmu bukan hanya di sekolah, di mana saja kita wajib cari. Terus ilmu apa yang wajib dicari? Nah, di sini ulama kita membagi ada dua. Ilmu yang wajib dicari itu dua. Nanti kalau anak kita kuliah, sekolah, kita harus pahami, saya lihat banyak orang tua yang nggak ngerti. Kasih nanti di akhirat anak, kan orang tua itu gini, ada yang sekarang malah child free. Ya, politik juga udah kawin, nggak mau punya anak. Karena ada sembilan yang memutuskan, kami memutuskan tidak punya anak. Saya bilang, ya jangan begitu. Karena kami takut tidak bisa mendidik. Ini namanya juben. Ya, juben itu penyakit takut yang tidak berdasar. Misalnya, jadi kalau anak kita misalnya takut itu ada takut yang benar, ada takut yang salah. Tapi kalau juben itu takut yang apa? Kekhawatiran berlebihan. Misalnya, dia nggak mau berdagang karena takut rugi. Semua kita ada risiko, dia nggak mau naik motor karena takut jatuh. Dia nggak mau naik mobil karena takut nabrak. Dia nggak mau berumah tangga karena takut cerai. Ya, dia nggak mau ini karena takut. Nah, itu namanya juben. Nah, ini penyakit juben. Nah, ini harus diobati. Makanya, anti bohong itu apa yang dilakukan kalau sekalian kita ingin anak kita jujur, anak kita tidak malas, anak kita tidak penakut, anak kita tidak sombong. Caranya gimana? Ada metodenya, ada 5 yang kita lakukan. Jadi pengen anak kita rajin, tidak malas, gitu ya, senang nolong orang. 5 hal harus kita lakukan sebagai orang tua. 1, akhlakul karimah atau adab. Ya, pertama paling bagus adalah dengan uswah, dengan dicontohkan. Jadi kalau kita pengen anak kita rajin membersih, ya orang tuanya harus kasih contoh. Kita pengen anak kita rajin baca, rajin nulis, ya orang tuanya kasih contoh, gurunya kasih contoh. Itu paling bagus. Cara pertama uswah. Itulah suksesnya Rasulullah mendidik generasi terbaik dengan uswah. Beliau menjadi contoh. Yang kedua, nilai-nilai kebaikan, akhlakul karimah itu harus dibiasakan. Jadi yang pertama tadi dicontohkan. Kapan dicontohkan? Kasih jadi contoh guru. Banyak orang nanti saya nggak bisa didik di kelas sibuk. Nah, kewajiban orang tua kalau dia tidak bisa mendidik, kewajiban dia apa? Mencarikan guru yang baik untuk anak. Itu adalah di akhirat itu dia tanya Allah di masalah.
Ya, bahwa nanti hasilnya belum tentu seperti yang kita harapkan. Itu bukan kita, hasilnya Allah yang menentukan. Orang tuanya Nabi saja, ada anaknya yang melawan orang tuanya. Ya, di Al-Quran ada. Kadang-kadang orang tuanya soleh, ya, bapaknya kiai besar. Kok anaknya begini? Ya belum tentu. Belum tentu salah orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah dididik, tapi hasil pendidikan itu Allah yang menentukan. Jadi kedua, dibiasakan. Ketiga, dimotivasi. Kenapa ya para orang tua itu baiknya itu tahu cerita sejarah. Al-Quran sebagian besar isinya sejarah. Kalau kita mau memotivasi ya anak supaya berakhlak mulia, motivasi yang terbaik itu adalah cerita. Itu ada risetnya. Saya ada mahasiswa, saya nulis disertasi tentang pengaruh cerita terhadap perilaku visual dan dalam cara persepsi. Tapi orang tua yang banyak bercerita pada anaknya, itu ada pengaruh yang bagus. Ya, jadi paling bagus motivasi itu kisah sejarah. Hanya gambar misalnya. Kalau kita mau anak kita akhlaknya baik ya, atau adabnya baik tadi, yang keempat adalah disiplin penegakan aturan. Jadi kita tidak disiplin. Maksudnya ini, anak yang berbuat baik kasih penghargaan. Anak yang melanggar kasih hukuman. Apakah teguran, apakah peringatan atau serang. Ya itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi ini penting. Kalau nilai ya, tidak didisiplinkan, nilai itu bisa rusak. Jadi pendidikan ini udah banyak. Saya mengalami lasan kalau Jakarta ini mau isi kuliah subuh dan sebelum subuh lampu merah. Saya biasa di lampu merah ini sudah hijau pun itu saya nggak berani langsung gitu aja karena sudah pengalaman. Jadi kadang-kadang kalau sudah sebelum subuh itu lampu merah itu tabrak juga gitu. Jadi rusak nilai tahun seperti juga. Jadi kalau misalnya orang salah dihukum itu harus. Ya, so kalau nanti ada orang yang salah dibenarkan, lama-lama nilainya rusak. Dan kalau nilai rusak berat itu yang punya budaya. Makanya kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena pembudayaan itu proses penanaman nilai, pelestarian nilai. Ya, jadi itu artinya yang kelima. Ini hanya orang Islam yang bisa terima didoakan. Jadi kita sebagai orang tua jangan lelah mendoakan anak karena kita pasti di zaman ini punya problem yang sangat berat pendidikan. Gak pernah ada misalnya ujian iman ya seperti zaman itu. Karena sekarang semuanya bisa mengakses informasi secara bebas. Dulu kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun. Hampir tidak ada orang Islam yang murtad dari agama. Kenapa dulu? Karena dulu penjajah kuasai ekonomi, politik, pendidikan, tapi tidak bisa mencampuri urusan pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan pesantren, madrasah, itu dikuasai oleh para ulama. Ya, nah sekarang itu problem, terutama nilai-nilai nanti sekularisme, materialisme, liberalisme, sekarang masuk lagi LGBT. Berasal itu. 2020-2013 saya beberapa kali diundang pemerintah Malaysia. Karena saya nulis buku tentang LGBT, saya pernah diundang juga oleh Pak Maruf Amin waktu itu. Oh, bukan almarhum Pak Hasim Musadi waktu Kepres. Ya, saya diundang di rapat Kepres itu tentang perkembangan LGBT. Waktu Hasim Musadi masih hidup ya di zaman Pak Jokowi. Nah, itu zaman-zaman itu saya diundang ke Malaysia membahas itu ada seorang yang saya dipanggil dari seorang homo, mantan homo lah, udah hampir 40 tahun umurnya belum nikah. Ada di cerita dia, kenapa dia jadi homo? Itu karena dia itu konflik dengan ayah. Jadi akhirnya dia itu benci ayah. Nah karena dia benci ayah atau istilahnya itu lapar ayah. Nah kalau dia lapar ayah, dia terhubung dengan komunitas homo di internet. Dari situ dia cerita makin akrab dengan mereka dan berubah orientasi seksual. Yang semula dia senang perempuan, lama-lama dia enggak. Jadi dia jadi senang laki-laki sampai akhirnya dia nggak berani ke masjid. Karena kalau dia ke masjid,
lihat imamnya pakai jubah, nafsu dia. Ya, Yesus saya bilang, dari dia bisa kalau lihat ustaz, alim, dia nafsu justru. Karena kerinduan kasih sayang ayah. Ini artinya figur ayah itu penting di rumah. Kalau ini nggak ternyata kalau saya ngobrol dengan yang ahli psikologi, itu disebabkan lapar ayah. Jadi orang-orang yang nggak dapat kasih sayang ayah itu bisa berubah orientasi seksualnya yang sekian ngaku ya untuk menyembuhkan dia itu lama sekali bertahun-tahun. Ada psikolognya dia yang mendampingi dia itu. Dan ternyata hal seperti ini nggak sebetulnya banyak terjadi kasus istilah apa. Nah, itu makanya kan tadi kita bicara pendidikan, bagaimana pendidik ini pertama itu tanamkan ada akhlakul karimah. Yang kedua ilmu. Nah, nanti ilmunya ada dua sekalian yang harus kita didikkan pada anak. Satu ilmu yang fardu ain. Ini wajib ya orang tua kita perhatikan betul. Yang pertama ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib dimiliki setiap muslim. Ya, apakah dia kaya, dia miskin, ada sekolah apa nggak ada sekolah, ada listrik, dia cakep nggak cakep, pokoknya setiap muslim wajib punya ilmu yang fardu ain. Ilmu apa itu? Ilmu untuk bisa beriman dengan benar. Ilmu untuk sholat yang benar, toharoh benar, wudhu benar, al-fatihah benar, itu fardu ain nggak boleh. Nggak boleh seorang muslim itu tidak menguasai ilmu. Ilmu untuk dia melaksanakan kewajiban dengan baik. Sama dengan kita orang tua. Kalau kita sudah jadi orang tua, maka kita punya ilmu harus menguasai ilmu fardu ain, ilmu untuk didik anak tadi. Supaya nanti kita di akhirat kita nggak salah dan dituntut oleh anak kita. Yang penting itu. Ya, jadi saya pernah buka program studi online, ya, kuliah. Saya beri nama pendidikan guru keluarga. Sekarang orang tua kan banyak yang nggak tahu bahwa dia punya kewajiban mendidik anak. Orang tua berpikir dia wajib menyekolahkan anak, anak disekolahkan. Gurunya pun kadang nggak perhatian, gurunya juga keliru mendidik, misalnya karena muridnya terlalu banyak atau pesantren yang besar, muridnya terlalu banyak, nggak sempat mendidik. Karena mendidik akhlak dari usaha itu ada 5 tadi proses. Ya, dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, ditegakkan aturan dan didoakan. 5. Nah, guru yang bisa menanamkan nilai-nilai akhlak ini itu guru yang bagus. Ya, jadi makanya kalau lembaga pendidikan itu kan banyak orang tua salah. Dia mau nyekolahkan anak, dia nggak tahu gurunya. Dia tahunya, oh sekolah itu bagus ya. Kenapa bagus? Lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi yang mudah cari makan. Nah, apakah itu salah? Nggak salah. Tapi kalau itu dianggap lebih penting daripada iman, daripada akhlak, daripada itu yang salah. Ya, mendidik anak supaya profesional, supaya dia mandiri, dia bukan orang itu bagus, itu benar. Itu sudah ilmu fardu kifayah. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang nggak ngerti fardu kifayah itu gimana. Kan orang sekali, oh mendidik anak, yang penting nanti lulus ya jurusan ini supaya duitnya banyak. Padahal ilmu fardu kifayah itu bukan dasarnya duit, pilih kuliah jurusan. Ilmu fardu kifayah itu ilmu yang langka, yang wajib dimiliki sebagian orang muslim. Karena memang di situ tidak ada ahlinya. Misalnya di satu kampung, ya, seorang dokter kandungan perempuan itu wajib ada. Nah kalau di komunitas itu nggak ada satupun orang yang perempuan yang jadi dokter kandungan misalnya, sehingga terpaksa laki-laki yang menangani, ya itu sebetulnya semuanya bisa. Harus usahakan perempuan itu hukumnya wajib kolektif. Nah kolektif ini dibebankan kepada pemerintah sebenarnya, pemerintah yang harus atur. Jangan semuanya kejurusan ini, gitu karena misalnya kita sekarang ini perlu kayak saya di pondok, saya perlu guru sejarah yang baik. Gak ada yang mau. Jadi waktu anak saya sedang, kamu punya sejarah, supaya kamu jadi guru sejarah. Karena alhamdulillah saya dari 7 anak, 5 sudah jadi guru. Gak ada anak saya yang saya suruh jadi wapres, ada. Wapres Kolombia. Jadi anak saya semua saya suruh jadi guru. Kenapa? Ya karena memang saya guru, bapak saya guru, kakek saya guru.
ada di status Facebook saya banyak dikecam karena saya bilang dosen. Saya kan puluhan tahun jadi dosen. Karena ada beberapa teman saya yang sudah mengusahakan kenaikan gaji. Saya tidak menyalahkan, tapi memang saya cerita nabi saya dalam tradisi pesantren yang saya jalani dari dulu. Jadi saya dulu kan SMA negeri, masuk IPB. Tapi orang tua saya itu ini, kamu boleh sekolah umum, tapi kamu harus mondok. Maka saya di pesantren. Jadi saya dulu SD siap madrasah ilmiah, malam ngaji. Saya SMP negeri ya di Padangan Musuh. Malam saya ngaji. Jadi saya tentang Arba'in Nawawiyah, Hidayah, kitab-kitab kuning itu SMP. SMA sudah khatam di Al-Solihin, Jumiyah, dan kitab-kitab Nahu, Sorong. Tapi karena saya SMA negeri, terus wakil SMA saya yang ke IPB itu cuma satu. Jadi saya harus nggak boleh saya keluar. Terus saya senang fisika, saya terima di kedua yang di Malang, jurusan fisika. Dan tidak saya jadi guru, saya lulus kedokteran hewan, saya langsung jadi guru biologi. Jadi dari kecil kakek saya guru ngaji, bapak saya guru gitu ya. Dan sampai sekarang saya bilang, kamu jadi guru, kenapa? Kalau kamu ngajar guru, jadi guru, kenapa anak ngalir ke saya? Kalau saya mati, yang saya harapkan dari anak saya, kan kiriman pahala. Ya kan, tapi saya banyak salah, banyak dosa. Ya kan? Nah, kalau anak soleh, kita didik, ya, insya Allah kiriman pahala. Nah itu, kalau menurut saya, sukses. Pendidikan sukses, kalau anak kita jadi orang soleh, ya, yang akan terus mengirimkan pahala kepada orang tua, kepada kita semua setelah kita mati. Kita harapkan apa yang kita banggakan dari anak kita? Anak-anak kita jadi orang-orang baik, ya kan, yang berbuat baik pada sesama, misalnya kan pahala kali terus. Anak kita didik dia, sholatnya benar, ngaji benar, dia sholat saja pahala kali kita. Apalagi dia ngajarkan orang sholat, ngajarkan orang sholat, ngajarkan orang ngaji. Jadi sekarang anak saya lulus SMP jadi guru. Saya jadi guru. Alhamdulillah. Jadi guru dia kuliah bayar. Kenapa? Kalau kamu ajarkan ilmu yang kamu dapat di pondok, ya, kamu akan ada saya mulai anak saya nomor 1 IPB, 2 Kairo, 3 UI, 4 UNS. Mulai anak nomor 5, saya di sini kampus saya, kami di Dewan Dawah itu punya kampus sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad. Memang saya banyak, nanti bisa baca di video saya banyak saya sebutkan. Mulai saya dulu gini, dulu betul saya IPA. Tapi anak saya nomor 5, anak saya pintar. 16 tahun dia udah nulis. Udah kemudian di Malaysia. 17 tahun dia udah mewakili saya kuliah hukum di Kalimantan, isi mahasiswa baru. Udah nulis itu. Dia lulus SMA, nulis skripsi yang sangat tebal, hampir 300 halaman. Nah, ketika dia pintar, saya pernah jadi dosen pasar sarjana di UI. Ya. Saya bilang ini ke anak saya, kalau kamu kuliah di UI, seperti kakak kamu akan ditanya, kamu lulusan mana, gitu kan? Kan nanti bilangnya lulusan UI. Saya tahu UI itu bagus banget, kayak dosen 5 tahun saya jadi bilang. Tapi kalau kamu pintar, kamu kuliah di UI kan, kamu tidak pernah nilai tambah dari kampus. Kan kita punya kampus sekolah ilmu dakwah ini, dosen jangan ikuti pendapat saya, karena saya memang pendidik masalahnya. Maka saya bilang ke anak saya, kamu, saya didik, karena saya kan ngajar sistem di beberapa tempat. Masa anak saya terserahkan orang lain, gitu. Jadi saya berpikirnya, kamu saya tidak anak saya ini, dia lulus S1 itu ngambil sekolah tinggi ilmu dakwah. Saya, karena dia guru, ya, lulus sampai dia SMP sudah jadi guru, dari guru taekwondo. Karena kamu punya ilmu ajar. Ilmu itu kalau diajarkan, ilmu itu bertambah. Ya. Kalau ilmu itu akan hilang, kalau nggak diajarkan kan sama. Ya, kalau kita belajar, belum tentu yang kita ajarkan, jangan lupa kita. Itu kan. Jadi saya terapkan untuk anak saya. Anak saya nomor 6 itu perempuan juga. Mau ke Al-Azhar kayak Rusak. Kamu di sini, ngajar. Jadi guru. Nah, dengan dia jadi guru, melatih kepemimpinan. Anak mahasiswa dari Medan, ibunya dosen. Pintar sekali anaknya. Karena dia 16 tahun sudah prestasi makalah di Amerika.
Terus sama di pondok saya terus S1 kamu ke ilmu dakwah. Ibunya nanya, ibunya dosen juga, kenapa Ustaz? Karena ibu ini pintar. Kita didik jadi pemimpin. Dan orang tua banyak yang nggak ngerti. Saya bilang, anak ibu ini Sina. Jangan dididik dengan kurikulum kucing. Dia nanti ngeong. Jadi sekarang ini banyak orang tua nggak ngerti bahwa anak itu sudah Sina. Kalau Sina, serahkan untuk dididik jadi Sina. Kalau anak pintar, jangan dididik jadi praktis. Kamu lulus di sini, kerjanya di sini. Jangan, kan anak pintar banget. Saya bilang, kamu jadi pemimpin. Kamu jadi ulama besar. Dan pendidikannya nggak begitu, dari roadmap-nya itu roadmap keilmuan. Kamu nanti jadi ilmuwan ahli ini langka. Itu cara mendidik ini. Saya banyak orang tua yang karena ya sekarang ini cekok ini. Kalau anak kamu pintar, kamu kuliah di sini, nanti kerjanya di sini, duitnya banyak. Itu berlihatnya. Dan sekarang udah AI. Banyak orang lingkungan. 80% sarjana di Indonesia itu bekerja di luar bidang. Data Kementerian Pendidikan. Saya kedokteran hewan. Yang program dokter pendidikan Islam 15 tahun. Linear sih. Dari belajar hewan ke didik manusia. Itu linear. Karena banyak manusia sudah jadi hewan. Kalau kamu didik orang, wajahnya manusia. Mulai kan anak. Mereka sebetulnya sudah seperti binatang. Waladina kafaru ya taman taklum ayat turun kaman takul anak. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah itu apa kerjanya? Yang taman tahun wayang turun. Kerjanya cuma senang-senang dan makan-makan. Seperti ini. Jadi, nah kan perlu berarti kan kuliahlah kedokteran hewan. Nah kadung saya kan kuliah, saya perlu dokter hewan. Makanya kuliah saya itu SK sarjana kedokteran hewan. Kalau dulu DHS, Med, belajar hewan, saya belajar dulu 1 semester, cacing 1 semester, belajar monyet, lihat manusia, kayak monyet, kayak anjing, ada seperti yang belajar guys. Nggak ini, ada udah takut. Tapi linear, nah dibilang linear, dia linear ini. Makanya saya belum besar, saya masih belum kecil. Ini udah bagus, jadi kalau bicara anak itu, tetapi yang penting itu ada. Yang lucu kita ini. Ya, kalau ngomong nggak sudah selesai. Terakhirnya, jadi di harusnya kita ini orang beragama. Indonesia itu negara paling religius di dunia. Survei dari Pew Research Center, lembaga di Amerika. Orang Indonesia itu 93% mengatakan agama sangat penting. Kita termasuk penting. Ada yang soal 4%. Ya. Amerika itu 93%. Ya, Finlandia. Spanyol itu tinggal 22% yang mengatakan agama sangat penting. Yang masuk final di Spanyol, ya. Argentina saya lupa berapa persen. Tidak pernah di final Argentina, saya lupa ini. Ya, kalau ada ya. Jadi saya pengennya apa? Inggris, tapi iya, tapi sebelum diulang. Kalau bukan, Mesir sama Argentina, nah itu insya Allah diulang. Itu kemauan saya, di FIFA belum mau. Jadi saya ini, jadi negara-negara Indonesia itu terus, tapi kalah sama Finlandia. Finlandia itu negara paling bahagia di dunia, versi satu lembaga internasional di Inggris. Kenapa Finlandia itu negara paling bahagia? 9 tahun berturut-turut kita ini orang tua. Kenapa Finlandia itu negara paling jujur? Kita orang Islam ya, yang bikin malu kita ini kalah kejujuran kita dengan Jepang. Jepang itu hanya 10% masyarakatnya yang mengatakan ada penting. Jepang itu sudah sangat ateis. Nah, ya. Tapi kejujuran kita kalah. Survei dompet kilang di kota Helsinki, 12 dompet disebar di kota Helsinki, 11 dompet kembali ke pemilih, 190%. Di Indonesia survei dompet hilang hanya 35% yang kembali. Itu kalau dompet ada isi. Kalau dompet kosong 15%. Itu orang Indonesia itu terkenal. Ya. Kejujurannya. Gimana kita punya nabi yang paling jujur? Ya kan? Ibadah kita harusnya menjadikan kita paling jujur.
Justru kita negara yang terangkat kejujuran yang sedih itu kerja. Banyak survei, ada beberapa survei tentang karyawan di Indonesia, etos kerjanya rendah sekali. Padahal kita itu doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Jadi ada tadi sebetulnya mendidik anak. Pikiran anak itu jadi orang jujur, tidak malas, ya, bekerja keras, tidak penakut, tidak sombong. Ini tidak bisa diserahkan ke sekolah. Bahkan saya lihat banyak tidak bisa diserahkan ke pesantren, tidak bisa diserahkan ke kampus. Harus orang tua yang langsung. Karena tadi yang menanamkan nilai-nilai kebaikan itu, kita jangan sampai yang pikir anak, kok anak kita malah hal-hal yang berdasar saja kalah sama orang yang tidak beragama. Tidak boleh. Sampai saya lupa. Tiap hari latihan silat, pasti ngantuk juga habis. Meskipun tidur. Saya masukkan ke kostra 3 hari, bayar 1 orang 500. Kenapa? Disiplin. Loh kita kalau Thailand itu wajib militer, Singapura itu wajib militer. Kenapa mereka bisikkan bagus? Pak Prabowo itu bikin MPG. Ya, bagus. Saya setuju. Coba perlu ditambah. Bukan hanya fisiknya, ya, disiplinnya, ya, jiwanya. Nanti saya berapa kali ketemu video. Dulu saya pantauan di sana, jadi Pulau Panto saya pantaukan ya dengan Pak Prabowo lama. Jadi memang kalau saya kan sebagai pendidik, ya, sebagai guru, sebagai dosen, ya, pilihan kita misalnya untuk bangsa kita menjadi bangsa yang lain. Didiklah dengan benar. Tadi itu ada ilmu dan dua itu. Jadi anak kita jadi orang beradab, berakhlak mulia, dan yang kedua berilmu sekarang. Karena enak. Itu musik juga. Saya konsultan musik kalau sudah bikin kurikulum. Anak kita di sekolah pagi sampai sore, pulang ke rumah, gak ada bukunya yang pegang. Ya, semua banyak guru yang nanya handphone. Terus baru di sekolah. Ini pertanyaan yang sangat penting. Gimana sih? Makanya sekarang yang harus kita tanamkan kita adalah ada akhlakul karimah, hati, hikmah. Itulah yang nggak bisa diganti oleh robot. Nah, jadi anak sekarang dia penting, ya, sholatnya benar, ngajinya benar, ikhlas nyari ilmu, dia jujur, dia tidak malas. Itu yang benar. Bagaimana caranya? Namanya tasbih. Tasbih nafsu, kesucian jiwa. Itulah inti pendidikan. Ya, jadi saya sebutkan kalau kita mau, ya, anak kita menjadi anak yang soleh, yang baik, ya, kita juga tanggung jawab kita tunaikan, ya, di akhirat. Nanti kita diminta tanggung jawab oleh Allah, kita bisa menjawab. Ya Allah, saya sudah rasakan kewajiban saya, anak saya hasilnya apa yang kita serahkan kepada Allah. Yang penting hak anak udah kita tunaikan. Ya, nah selain nanti kan perlu perlu pelajar kan diuraikan, ya, tentang ya, saya ajar itu 1 semester. Nah, bagaimana ada ilmu, ada bentuk ajar, ada pada Allah, ada pada Rasul, ada pada ulama, ya, ada pada ilmu, ada pada orang tua, ada pada guru dan sebagainya. Ilmu mana yang harus dikuasai, ya, baik begitu. Baik, misalnya kalau waktunya sudah selesai, kita cukup sampai di sini. Kalau Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang tentang pendidikan, boleh, ya, kita silakan ikut saya untuk senang. Karena itu sehari-hari akan ada yang ngurusi santri, ya, 24 jam. Ya, sehari-hari saya ngurus di kampus, di depan dakwah, di DAI, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz, dari bagaimana kita mengenal bagaimana pendidikan kita, bagaimana kita sebagai orang tua dapat pendidikan. Selanjutnya, bila Bapak jamaah ada yang ingin menanyakan materi yang disampaikan, silakan.
Itu kan? Hah? Speaker ini. Speaker ini coba. Oke, langsung aja ya. Ini kesempatan yang pertama. Mungkin pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Zaman sekarang itu kan zaman yang tidak ada contoh sebelumnya, karena ujiannya kan berlipat dari berbagai zaman. Ujiannya bertumpuk di akhir zaman seperti ini. Artinya ini tantangan maksudnya yang pertama. Yang kedua, ini masih dalam pertanyaan. Ada suatu case di mana gen di anak sapi itu contohnya kalau di Amerika diceritakan anaknya yang diadopsi tidak menghilangkan sifat bawaan dari biologis orang tuanya, walaupun orang tua angkatnya filantropis, tetap aja maling gitu kan. Ada penelitian seperti itu. Terus ada lagi kalau zaman Nabi yang seperti Pak Ustadz bilang, ada profil seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah yang akhirnya berkat dakwahan melawan panglima juga kan. Ada contoh mendidik anak seperti penakluk besi, ini apa bapaknya Sulaiman itu apa ini laut, terus akhirnya anaknya menaklukkan angin kan gitu. Terus ada profil seperti pendidik seperti zaman Nabi Ibrahim, hybrid dari dua istri melahirkan Ishak dan Ismail. Nah, kira-kira dari pertanyaan itu kan agak ini banyak case. Nah, seperti apa mungkin apa idealnya untuk Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam perjalanan saya meneliti pendidikan dan pendidikan puluhan tahun, kesimpulan saya model pendidikan abadi dan universal itu polanya, modelnya itu dua. Dia kata waktu kota lalu kan tadi Al-Qur'an mengatakan hatimu paling pokok sama. Waktu kota lalu juga mengatakan tak ada perubahan tak ada. Jadi sebetulnya porsinya adab dan ilmu itu. Jadi namanya mendidik itu yang terbaik. Didik anak menjadi orang yang punya karakter kan gitu ya. Karakter bagus, akhlak bagus gitu. Yang kedua punya ilmu, wawasan. Kedua itu. Nah kata Abdullah bin Mubarak ulama besar ya, dia mengatakan ketika ada punya kuno ini. Jadi mendidik sebenarnya prosesnya menanamkan adab dan ilmu. Tapi porsinya adab itu 2/3. Keadaan ada punya kuno ini. Jadi sebetulnya pendidik itu 2/3-nya menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlakul karimah tadi sepertiganya itu. Nah, ada kaidah itu mengatakan ada faukal ilmi, ada qoblan ilmi. Tapi universal apa kalau saya bilang orang Korea apa yang ditanamkan? Jadi saya nggak setuju harus dilakukan. Negara kita akan maju kalau STEM-nya maju, sains, teknologi, engineering, matematika maju. Basis pendidikan itu bukan STEM, tapi tetap akhlak. Rasulullah SAW mendidik generasi terbaik yang mengalahkan Romawi dalam waktu sangat singkat. Ya, Rasulullah itu wafat 632 Masehi. 4 tahun kemudian 636 Masehi kaum muslimin sudah mengalahkan Romawi. Ya, dengan tingkat persenjataan yang sama dengan Romawi waktu itu. Ya. Jadi nanti setiap bangsa dia akan maju. Yang kita akan dulu karakter. Apa yang pendidikan di Jepang itu kepada anak-anak disiplin. Apa yang dididikan pada Korea Selatan? Simbara, etos kerja yang tinggi, Bushido. Sama kayak Finlandia itu sampai sekarang Finlandia bukan negara sains teknologi yang terbaik, tapi kejujurannya yang tinggi. Karena jujur maka ada trust. Masyarakatnya senang bayar pajak. Itu karena kejujuran. Mereka tingkat kepercayaan pada pemerintah tinggi. Ya. Sama lah kita suami istri di rumah. Kalau saling percaya kenapa? Ya kan? Saya kalau bangun tidur, yang saya cari bukan istri.
Karena handphone saya di bawah istri. Kita jujur aja sekarang ini. Saya seminggu pisah dengan istri pergi ke daerah-daerah nggak pusing. Saya diundang presiden ke istana. 5 jam pisah dengan handphone. Gelisah. Mana di handphone itu? Jadi saling percaya. Maksudnya itu trust itu dasar. Akhlak itu. Yang Rasulullah makanya diutus penyebaran agama. Ya, saya punya kolega almarhum yang meninggal, profesor apa tafsir, beliau pakar pendidikan Islam senior baru meninggal. Beliau cerita ke saya sudah kasih tahu pemerintah tahun 80-an, pendidikan kita basisnya itu akhlak, bukan sains teknologi. Sains teknologi bisa kita beli, tapi akhlak nggak bisa kita beli. Itu beliau tuh cerita ke saya bahwa dia sama di negara mana kita ada profesor ITB pernah cerita kami isi kuliah di Solo. Dia cerita, saya ke Korea Selatan. Kawan saya di sana Korea Selatan, profesor itu ngajari mahasiswa Korea Simpel. Ya, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Keren. Standar malas itu Jepang. Kan itu aja. Jadi apa? Kamu mau maju? Ya kalahkan Jepang itu aja. Apanya? Malasnya orang Jepang itu artinya tidak ya pekerja keras. Itu baca buku manusia Indonesia yang di tahun 79 ya. Ini sini manusia Indonesia ada 6 ciri utama kalau taruh bis. 1, munafik. Itu tahun 1970 saya sudah bilang. Saya diundang KPR di tahun 2017 seminar program registrasi di KPR. Saya bilang, taruh bis sudah bilang manusia Indonesia itu ciri yang paling menonjol munafik. Apa yang dikatakan beda dengan yang itu. Enggak tahu juga sih, dari dunia itu yang dikasih. Yang kedua, orang Indonesia itu karakternya lemah, suka tidak bertanggung jawab. Jadi kita tadi budaya terkenal bukan lukisnya. Dia bilang kata yang paling populer di kita adalah bukan saya. Atau orang lukis. Jadi atasan ini bukan saya, itu bawahan saya. Bawahan juga bilang bukan saya Pak, itu atasan saya. Kalau orang Indonesia itu paling menonjol adalah bukan saya. Yang ketiga orang itu suka jalan pintas. Suka turun gelar, ya kan? Dapat makan, sempat naik golongan, sempat kaya. Jadi dia tak ini. Orang Indonesia itu yang menonjol, sini-sininya itu. Ya. Suka jalan pintas. Damai itu indah kalau dijalankan padanya. Daripada sidang lama, damai Pak indah. Masih sedekah, hebat sedekah. Istighfar, ya bukan terpaksa berlibat ya, tapi istighfar, jangan bilang ini sotakmo. Tapi cara pintas itu terkenal. Jadi pada negeri kita itu universal sebenarnya, cuma di Islam hari ini. Morality itu ada 2, orang jujur, bisa basisnya agama, bisa basisnya teknologi. Jadi ada morality, ya, based on religion. Ya, ada morality without religion. Orang ateis, dia percaya. Kenapa? Karena duniawi. Mereka percaya dengan jujur itu masyarakat tenang. Mereka tak pikir rakyat, tak pikir pahala. Sama kayak orang Singapura yang bukan muslim, dia disiplin buat sampah pada tempatnya. Dia nggak mikir apakah nanti dia dapat pahala di akhirat. Bukan. Dengan dia disiplin itulah kehidupan dunianya. Tentram, bahagia, makmur, maju gitu. Dia pikirnya dunia, nah kita kan harusnya lebih dari itu. Karena orang Islam itu buat sampah sembarangan. Kalau nyelakai orang lain, akibatnya sampai akhirat. Jadi harusnya ya dengan akidah kita, iman kita itu harus menjadi manusia semakin jujur, manusia tidak malas. Yang kita tanamkan pada anak kita, adab atau akhlak mulia tadi adalah adab yang berbasis keimanan. Ya, jadi harusnya kita itu lebih jujur, lebih tidak malas, lebih disiplin, ya dengan dengan orang lain. Jadi itu sudah mau kita bilang Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, selama dia manusia, pasti kalau mau mendidik, caranya juga didik ya disiplin, didik ya sudah diberani, didik nilai-nilai itu
Bahkan untuk orang yang tidak beragama saja sama. Kenapa? Jepang itu ada mahasiswa yang berprestasi tentang perbandingan pendidikan karakter antara satu sekolah di Jepang dan di Indonesia. Jepang kenapa sukses pendidikan karakternya? Jepang itu integral. Jadi kalau dia bilang rakyat harus jujur, itu dari rumah, di kendaraan, di masyarakat, di tempat kerja, di pemerintah, itu satu. Ya, jadi dia konsisten dengan nilai yang ditanamkan tadi. Dan pemerintah kasih contoh. Ya, Lee Kuan Yew dulu berhasil mendidik bangsa Singapura menjadi pekerja keras. Singapura yang bersih, ya karena dia akan jadi contoh. Gitu. Ya, sekarang sama, pemerintah kita kalau mau sukses, dia jadi contoh. Orang tua kita mau didik anak kita sukses, kita jadi contoh. Sama modelnya lagi itu. Yang mereka nggak punya doa. Saya pikir ya kita punya doa saja. Kalau mereka kan nggak benar kita itu. Ya tapi ini kelemahan kita, ya, pendidikan kita terlalu banyak, terlalu banyak menekankan pasti pada aspek kognitif. Justru akhlak ini tidak ada. Ada video saya kan. Harusnya tes terpenting masuk UI itu tes akhlak. Dan ujian kelulusan yang paling penting ujian akhlak. Ya, kita pernah konstitusi. Di mata akhlak mulia itu ada di konstitusi pasal 31. Jadi kita mau bicara manusia dari dulu. Namanya Bani Adam itu tidak berubah. Jangan kita jiwa raga sama. Makanya cara mendidiknya sudah tidak berubah. Dan nanti kita masukkan ke suatu bahasan cara perbaikan. Rumusannya tadi ada ilmu. Para ulama makanya kitabnya ditulis. Yang Nawawi nulis kitab ada Alif Lam Muta'i. Ya Syekh Asy'ari nulis kitab ada Alif Lam Muta'i. Jadi fokusnya kita pada dua itu. Ada ilmu. Ya, ada ilmu. Kalau negara satu bangsa ya akhlaknya bagus, tapi ilmu sains teknologinya rendah, bangsa ini kuat, tentram, tapi tidak unggul. Ya. Bangsa itu kalau akhlaknya bejat, tapi dia sains teknologinya tinggi, dia unggul. Dia bisa mengalahkan yang lain bangsa lain. Tapi dia cepat runtuh. Zionisme ini kan sekarang sudah the last phase of Zionism. Itu yang bilang sejarawan Yahudi itu hilang pabrik. Dia nggak sampai 1 abad. Ya, karena dia kejam. Dia sakit. Sama kayak komunis. Komunis itu 1917 berdiri. Ya, di Bolshevik. 1990 komunis itu sudah itu. Cepat. Islam yang ada Rusia, apa dalam Islam? Bertahan. Jadi satu ideologi, satu kekuatan peradaban itu akan tahan kalau dia akhlaknya bagus. Kalau dia adil, itu akan tahan lama. Makanya kalau Rasulullah dulu peradaban Islam dulu tinggi, akhlaknya mulia, ilmunya tinggi, dia tidak akhlak. Nah kita ini yang sedih kan udah ilmunya nggak tinggi, ya. Mau bohong juga, udah bohong, kok malas, ilmu nggak ada. Saya kalau dikatakan saya Indonesia, saya kan buku saya baca, saya pun 20 hari saya kuliah di Inggris, saya tulis buku catatan pelajaran di Inggris. Orang Indonesia itu keren, di Bristol itu Airbus banyak orang Indonesia. Di PTN kita 25.000, saya saksi, saya wartawan di sana. Saya saksi 10 Agustus 1995, kita di sebuah pesawat N220 yang jatuhin dan kita, ya orang kita sendiri. Problem kita itu amalan yang pintar, yang tinggi, dia jatuhin siapa? Yang maki-maki siapa? Orang kita. Iya kan? Bukan kita nggak pintar. Tapi ketemu profesor matematik di Nottingham itu orang Indonesia. Ya. Coba cari orang kita pintar. Yang sekarang ini yang superintendent apa? Diaspora Indonesia itu keren. Saya ketemu nih, lulusan terbaik dari Amerika S3, pulang sih. Sampai sekarang udah berapa tahun, dan terus. Jadi kalau bikin orang pintar di Indonesia, bukan mudah juga, tapi memanfaatkan orang pintar itu lebih penting, kan gitu ya kan. Yang pintar ini jujur, gitu. Yang pintar ini penyayang, yang pintar tidak korup, itu yang penting. Akhlaknya di mana. Dan begitu sendiri model. Kalau nanti ada spesialisasi,
ya, tapi itu tidak takut yang wajib, ada kekhasan. Itu yang dibaca kalau kita insyaallah dan kali kita lanjutkan. Terima kasih, mohon maaf Ibu sekalian ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Dan maaf untuk menutup kerja kita hari ini, mohon izin Pak Ustadz memimpin doa. Baik, Allah Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna sayyidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل زمان بكل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم انزل الرحمه على ائمتنا وعلمائنا واولادنا وسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل الرحمه. اللهم اجعل هذه بلد اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا واجنبنا وبني عن عبد الأصنام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.